Halo Cineclip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Yang kali ini bakalan nge-review ini nih, salah satu film yang berhasil menang di Oscar minggu lalu, Oscar 2024. Sesuai prediksi, film ini tuh berhasil menang di kategori Best Adapted Screenplay ya, naskah adaptasi terbaik, yaitu American Fiction, yang dibikin berdasarkan novel Eraser bikinan Percival Everett. Dan film ini bisa lo tonton di Prime Video. Ini malah udah tayang di Prime sebelum Oscar, cuman gue baru sempat nonton setelah Oscar. Dan kemenangan dia di Best Adapted Screenplay itu sebenarnya ada sesuai prediksi ya. Tapi bukan cuman itu, kalau ngomongin nominasi yang didapat tuh juga ada di Best Original Score, Best Supporting Actress, Best Supporting Actor ya, Best Supporting Actor, Best Actor, Leading Actor, sama of course Best Picture. Cuman yang akhirnya menang dari 5 nominasi itu cuma yang di naskah aja. Kalau pertanyaannya apakah layak? Buat gue iya sih, sangat-sangat layak. Gue masih ngerasa Oppenheimer yang terbaik di kategori itu. Kalau personal choice gue masih tetap Oppenheimer sampai sekarang. Tapi setelah nonton American Fiction, gue gak masalah sih kalau film ini menang. Bukan favorit gue secara personal, tapi layak banget buat menang. Soalnya naskah bikinan sutradara Kurt Jefferson tuh gimana ya? Paling gampang itu ya pakai kata pinter gitu. Brilliant, genius. Jadi American Fiction ini tentang apa? Ya garis besarnya sih ini sama kayak kategori yang dia menangin di Oscar ya. Ini kayak tentang proses adaptasi gitu. Proses mengadaptasi gini, gimana realita itu diadaptasi ke dalam medium fiksi, gimana peristiwa yang nyata itu diangkat jadi karya yang dalam tanda kutip gak nyata. Terus gimana dalam proses mengadaptasi itu pasti ada itu pengalaman hidup yang beda-beda dari masing-masing pembuatnya, yang akhirnya bikin tujuan pembuatan karyanya itu juga beda-beda. Kurang lebih soal semua itu. Protagonis di film ini namanya Monk. Dia ini adalah pria kulit hitam kelas menengah atas yang selain jadi profesor di Los Angeles juga udah nulis beberapa novel. Tapi novel-novel dia sayangnya tuh gagal di pasaran, gak laku, tapi dapat pujian dari kacamata akademis. Dan Monk ini adalah sosok yang rada unik buat gue. Dia pernah bilang kalau dia tuh gak percaya sama konsep ras. I don't believe in race gitu katanya. Dia juga nganggep banyak black literature kayak misalkan novel itu cuman ngejual penderitaan orang kulit hitam doang, yang semata adalah untuk memenuhi hasrat orang kulit putih kalau kata dia. Satu hal sih yang paling kentara disindir sama American Fiction ini adalah soal fenomena wokeness di kalangan kulit putih. Itu memang sesuatu yang gue sendiri juga apa sih di kalangan kulit putih ya, yang paling gue risih itu adalah wokeness di kalangan kulit putih. Soalnya gitu loh, kayak banyak dari mereka itu jadi woke bukan karena apa ya, bukan karena emang care, bukan karena peduli sama isunya, bukan karena peduli sama manusianya, tapi lebih ke ngikutin tren gitu. Kalau kulit putih kebanyakan bukan karena dorongan hati lah. Jadinya sering tuh mereka ngangkat sebuah isu yang sebenarnya itu ngelibatin ras, suku atau negara lain, nggak melibatkan mereka sama sekali, tapi mereka tuh malah lebih ngegas daripada orang-orang yang semestinya tuh diperjuangkan di isu itu. Kalau di film ini ada juga tuh contohnya, itu adalah pada saat si Monk tuh lagi ngajar di kelas dan dia ngomongin soal literatur klasik yang di judulnya itu ada N-word. Itu dia santai-santai aja karena dia menganggap itu adalah part of history. Itu adalah sesuatu yang untuk dipelajari gitu, bagian dari masa lalu. Tapi ada salah satu mahasiswi dia tuh yang risih ngomong, kenapa sih bapak itu malah bisa dengan santai-santainya membicarakan judul novel itu gitu. Dan tentu saja mahasiswi itu adalah white people. Dan kemudian si mahasiswi itu marah, terus keluar kelas, kabur ya. Buat gue tuh ironis sih, ironis lucu gitu. Soalnya orang kulit putih berusaha woke, tapi pada akhirnya mereka tetap membungkam suara minoritas. Jadi mau lu woke, mau lu rasis, hasilnya sama aja gitu orang kulit putih itu. Nah tapi gara-gara masalah sama mahasiswi tadi, Monk itu dipaksa sama pihak kampus buat ngambil cuti sementara dan pulang ke Boston, ke rumah keluarga dia. Dan di sana dia itu mengunjungi emaknya, ibunya yang mulai nunjukin tanda-tanda Alzheimer. Terus ketemu juga sama adiknya yang namanya Lisa, yang selama ini tuh ngurus ibu mereka sendirian. Dan reuni juga sama Cliff, si adik bungsu yang juga seorang GI. Nah bukan cuma ketemu sama keluarganya, Monk juga kenalan sama orang baru. Dia kenalan sama cewek yang langsung menarik perhatian dia, yang namanya adalah Coraline. Nah di awal tadi gue udah mention gimana film ini tuh naskahnya pinter banget, sangat-sangat pinter, brilliant. Kepintaran itu salah satunya tuh kelihatan banget di cara dia ngebangun karakter.
info-info yang penting buat menguatkan penokohan tuh bisa dengan pinternya sama si penulis tuh diselipin nih itu obrolan-obrolan santai yang jadinya nggak kayak eksposisi, nggak kayak penjelasan yang apa, wah ini nih filmnya lagi ngejelasin soal karakternya gitu, nggak kerasa kayak gitu, kayak ya udah obrolan santai, obrolan casual. Jadinya gue sebagai penonton itu nggak apa ya, gue ngerasa beneran kenalan, beneran mengenal karakter-karakter di filmnya tuh secara natural, secara organik gitulah, nggak kerasa kayak dipaksa kenalan sama si pembuat filmnya. Ayo ini ada gue punya karakter, lu pahami karakter gue, nggak, kayak ya udah gue seperti Mong yang ketemu si Coraline itu, nggak sengaja ketemu, kenalan, makin kenal lebih jauh, paham sama seluk beluk karakternya gitu. Selain skrip, musiknya gue juga suka sih. Musik kan juga dapat nominasi Oscar ya, walaupun gak menang. Musiknya tuh jazz yang cakep, yang heartful, punya rasa gitu, tapi nggak jarang kedengeran liar ya. Jazz lah, jazz kan kayak gitu, practically jazz tuh seperti itu ya. Dan gue rasa musik jazz tuh pas banget buat mewakili dinamika antar karakternya yang ya gimana ya, kayak musik jazz gitu. Kadang tuh kalem, kadang ngobrolnya damai, santai, bercanda-bercanda, tapi kadang juga liar, terus tiba-tiba meledak-ledak gitu. Semacam itu dinamika karakternya. Acting pemain juga sama, acting pemain juga kayak gitu. Si Jeffrey Wright yang meranin Mong itu kayak, kalau gue ibaratin ya, itu kayak slow jazz. Kayak slow jazz yang apa, lu dengerin di cafe remang-remang gitu, yang tenang, yang damai, kalem, apa terus elegan gitu. Tapi bukan berarti dia nggak punya itu, nggak punya kekuatan buat menghentak. Terus si Sterling K. Brown yang jadi Cliff tuh gue ngeliat kayak jam session. Kayak jam session yang banyak improvisasi liar, yang banyak semaunya sendiri, tapi tetap punya itu kepekaan rasa. Dia liar bukan berarti dia nggak punya hati. Nah nantinya di tengah durasi itu si Mong akhirnya memutuskan buat nulis tipikal novel yang dia benci. Itu kan tadi gue bilang ya, dia benci sama novel-novel yang ngangkat soal penderitaan kulit hitam tuh. Padahal itu novel yang laris. Orang-orang suka tuh, wah ini loh, ini baru novel black novel nih. Soal kemiskinan, soal kehidupan yang berat, soal kekerasan polisi, ini baru black novel. Nah si Mong sebenarnya kan nggak suka novel-novel gitu, tapi di satu titik dia memutuskan untuk nulis itu, yang sebenarnya tujuan dia nulis itu adalah buat ya menyindir orang-orang yang ya konsumen novel-novel kayak gitu, nyindir para penulis yang berkarya itu cuman buat muasin dahaga para pembaca soal cerita-cerita sedih black people. Sebenarnya itu tujuan dia cuman pengen iseng, cuman pengen nyindir gitu. Tapi ternyata akhirnya naskah novelnya itu dibeli tuh sama penerbit, dan kemudian terjadilah turning point dalam kehidupan dia. Terus nanti semakin ke belakang pilihan narasi filmnya juga akan mengingatkan ke salah satu film Indonesia favorit gua yang keren banget. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah Jatuh Cinta Seperti di Film-Film. Gua nggak akan reveal detailnya tuh seperti apa. Walaupun sebenarnya gue nyebut Jatuh Cinta Seperti di Film-Film tuh udah agak spoiler dikit, tapi ya gimana lagi, nggak bisa gue bahas kalau nggak menyebut itu. Dan daripada ngebandingin keduanya buat nyari mana yang lebih bagus, mana yang lebih keren, apakah si American Fiction atau si Yandi Lawrence, daripada ngebandingin kayak gitu, gue lebih tertarik buat ngambil kesimpulan gini. Oh, penulis-penulis naskah yang cerdas, yang jenius tuh emang pola pikirnya mirip, berarti kayak gitu aja lah. Oh, ada satu adegan di film ini yang gue suka banget. Itu adalah pada saat Mong tuh diskusi sama penulis novel lain yang namanya Shintara. Nah, Shintara tuh termasuk penulis yang bikin karya-karya yang Mong tuh benci tuh, yang banyak penderitaan orang kulit hitam dan semacamnya. Dan situ mereka discuss terus saling ngelempar sudut pandang yang sebenarnya berlawanan. Si Mong tuh tanya, kenapa sih kamu menulis novel seperti itu? Si Shintara ngejelasin. Tuh terus terjadi diskusi. Dan filmnya tuh nggak berusaha menyalahkan salah satu pihak gitu, nggak kemudian bilang wah si Mong ini nggak mau menerima pendapat orang lain, bodoh dia gitu, atau si Shintara ini maunya cuman jualan doang, nggak mempedulikan kualitas, nggak mempedulikan kesegaran karya, cuman pengen memenuhi kesukaan para pembaca gitu. Nggak ada yang disalahin di sini. Kita tuh malah diajak buat memahami sudut pandang masing-masing. Filmnya beneran ngasih ruang diskusi. Ya kayak tadi gue bilang ya, ini kan soal penciptaan karya tuh. Pengalaman hidup tiap-tiap pembuat karya kan beda-beda. Gak bisa lu dengan mudah ngejudge kenapa sih dia itu jualan. Oh ya mungkin aja dia jualan karena punya masa lalu yang berat, udah kapok sama kemiskinan gitu, jadinya pengen punya duit. Nah semacam itu gak bisa dengan mudah dijudge. Yang akhirnya yang menciptakan tujuan yang beda-beda juga dalam pembuatan karya, gak masalah.
Ya American Fiction ini intinya emang apa, kelihatan sebagai film yang punya banyak keresahan gitu. Penulisnya, pembuatnya itu punya banyak keresahan, tapi bukan berarti dia dengan gampang tuh menyalahkan. Dia nggak bikin keresahan dia itu sebagai sesuatu alasan buat nyalahin pihak lain, tapi dia pakai keresahan itu untuk ya belajar, buat nyari tahu sebenarnya itu perspektif yang lain tuh gimana sih. Mong si kelas menengah atas tadi yang berkat banyak privilege yang dia dapat tuh jadi bisa lebih berpikir kritis karena hidupnya juga lebih enak, lebih banyak belajar. Sintara yang pengen keluar dari kemiskinan dan penderitaan tuh nggak ada yang boleh disalahin. Keduanya bener, mereka punya apa, pengalaman hidup masing-masing yang akhirnya menciptakan tujuan yang nggak bisa disalahin. Kalau ada yang perlu disalahin, ya itu tadi, balik ke orang-orang kulit putih tadi. Orang-orang kulit putih yang so woke, yang cuman tertarik buat eksploitasi luka para minoritas tanpa beneran peduli itu. Kalau ada yang mau disalahin tuh itu mereka. Si Mong sama Sintara yang sebenarnya di satu pihak, di satu apa bagian tuh nggak perlu saling menyalahkan tuh. White people itu yang disalahin. Well, kalau skor buat American Fiction ini gue kasih 8,5 dari 10 lah. Keren. Kalau misalkan lo belum tonton di Prime Video. Ini pemenang yang layak buat Best Adapted Screenplay. Dan buat yang udah nonton bisa seperti biasa tulisin review lo di kolom komentar, bagiin. Mungkin lo suka, mungkin lo gak suka, bagiin alasannya juga kenapa, silahkan tuliskan. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi ikhlasnya bisa lewat berbagai cara. Ada Super Thanks, ada Saveria, dan ada juga membership Cinecrip yang punya banyak tier, bisa dipilih sesuai dengan kemauan kalian. Dan buat yang masih join sampai sekarang, terutama di tier Besti dan La Familia, thank you. Semoga puasa kalian, buat yang berpuasa ya, puasa kalian itu berkah. Buat yang tidak berpuasa, semoga tetap dapat takjil. Pokoknya semoga lancar lah. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di review berikutnya.